Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, jurusan Pendidikan Biologi dengan NIM 0310202058 dari kelas Takdir Biologi 2 semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester telah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Nur Afini Dwi Jayanti MPD. Langsung saja, untuk menghabiskan waktu, saya akan langsung menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu rasional pengembangan kurikulum 2013. Sebelum saya menjelaskannya, saya ingin memaparkan tentang pengertian kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam rasional pengembangan kurikulum 2013 itu dibagi menjadi dua faktor. Faktor yang pertama yaitu tantangan internal dan faktor yang kedua itu tantangan eksternal. Tantangan internal itu dibagi menjadi dua poin. Poin pertama bahwa standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Dan poin yang kedua bahwa pembangunan penduduk di Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Sumber daya manusia usia produktif yang melimpah apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun, apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan, tentunya akan menjadi beban pembangunan. Yang kedua itu ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain itu berkaitan dengan tantangan masa depan, tantangan kompetensi yang diperlukan di masa depan, tantangan persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan, pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemukakan bahwa yang pertama itu tantangan masa depan antara lain itu globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Yang kedua yaitu kompetensi masa depan antara lain itu kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan memiliki kesiapan untuk bekerja. Dan yang ketiga, persepsi masyarakat antara lain terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa yang terlalu berat dan kurang bermuatan praktik. Dan yang keempat itu perkembangan pengetahuan dan pedagogi antara lain itu neurologi, fisiologi, observation based atau discovery learning, dan collaborative learning. Dan yang terakhir itu fenomena negatif antara lain itu perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian. Yang kedua itu perbedaan standar kompetensi lulusan atau disebut dengan SKL dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Perbedaan standar kompetensi lulusan dari kurikulum KTSP dan kurikulum 13 itu meliputi 3 aspek. Yang pertama itu petunjuk pelaksanaan atau disebut dengan juklak. Yang kedua itu penggunaan, dan yang ketiga itu cakupan SKL. Yang pertama itu petunjuk pelaksanaan atau disebut dengan juklak SKL kurikulum KTSP yang isinya Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan petunjuk pelaksanaan SKL kurikulum 2013 itu meliputi 2 juklak, yaitu juklak lama dan juklak baru. Juklak lama yang isinya Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan juklak baru itu Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan penggunaan SKL kurikulum KTSP yaitu digunakan sebagai pedoman penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. Sedangkan penggunaan SKL kurikulum 2013 itu digunakan sebagai acuan untuk pembangunan yang meliputi standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, dan standar
kependidikan, sarana prasarana dan sarana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Sedangkan cakupan SKL kurikulum KTSP, yaitu SKL diturunkan dari standar isi yang diatur terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Terdapat pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentukan keterampilan, dan pembentukan pengetahuan. Juga kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Sedangkan cakupan SKL kurikulum 2013 diturunkan dari kebutuhan manusia Indonesia masa kini dan masa yang akan datang. Cakupan SKL kurikulum KTSP juga meliputi yang pertama itu SKL minimal satuan pendidikan dasar dan menengah atau SKL dikembangkan berdasarkan tujuan satuan pendidikan. Yang kedua itu satuan minimal kelompok mata pelajaran atau kualifikasi kemampuan minimal peserta didik pada setiap kelompok mata pelajaran yang mencakup kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan yang ketiga itu SKL minimal mata pelajaran atau kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk mata pelajaran yang terdapat pada lampiran Permendiknas nomor 23 tahun 2016. Sedangkan cakupan SKL kurikulum 2013 itu meliputi yang pertama kompetensi lulusan SD, MI, SDLB atau disebut dengan paket A. Yang kedua itu kompetensi lulusan yaitu SMP, MTS atau SMP PLB atau paket B. Dan yang ketiga itu kompetensi lulusan SMA, MA, SMK, MAK atau SMA LB atau disebut juga dengan paket C. Selain itu, rumusan SKL setiap jenjang pendidikan satuan pendidikan dasar dan menengah dijadikan secara rinci pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terdapat pada lampiran Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Terus semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada pada SKL. Terus gradiasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan yang memperhatikan perkembangan psikologi anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi dan pendidikan, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu keterkaitan antara karakteristik mata pelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013. Dalam pembelajaran 2013, pembelajaran biologi, pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013 itu sebagai kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, dan pedoman implementasi kurikulum. Ada 5 kegiatan utama di dalam proses pembelajaran pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Juga pada perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Selain itu juga selain biologi sebagai produk dan proses, biologi juga mengandung nilai-nilai. Nilai-nilai atau sikap terdiri dari 2 unsur, yaitu sikap bertuhan dan sikap sosial. Dengan mempelajari biologi, maka akan tumbuh dari diri peserta didik
penghayatan dan pengalaman dari ajaran agama yang dianutnya. Biologi banyak mengandung muatan-muatan keimanan dan penghayatan ajaran agama. Pembelajaran biologi juga diharapkan dapat mengaitkan apa yang dipelajarinya dengan entitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Melalui panca inderanya, peserta didik dapat mengeksplorasi alam, memahami proses yang berlangsung sehingga menghasilkan kemampuan metakognitif yang tinggi dan berperilaku sebagai insan yang beriman. Sikap sosial yang tumbuh dalam biologi memuat nilai-nilai karakter yang mulia. Sebagai hasil proses pembelajaran saintifik, sikap sosial yang dapat ditimbulkan melalui biologi antara lain yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli seperti gotong royong, kerjasama, toleran, damai, dan juga santun, responsif, dan proaktif. Peserta didik juga diharapkan mampu menunjukkan sikap-sikap tersebut sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam, serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Untuk melakukan analisis kompetensi dan mengembangkan IPK disarankan agar memperhatikan karakteristik mata pelajaran biologi tersebut, serta mempelajari karakteristik peserta didik dengan mengembangkan nilai karakter, yaitu mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang terkait dengan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving skills, keterampilan berkolaborasi, collaboration skills, dan keterampilan berkreasi yaitu creative skills. Yang keempat itu ada lingkup dan tujuan penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Yang pertama itu lingkup penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 yang isinya penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas yang pertama penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Dan pasal 3 terbagi menjadi 5. Yang pertama penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua itu penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Dan yang ketiga penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Dan yang keempat, penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Dan yang kelima, penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan atau pemerintah. Sedangkan lingkup penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan itu terbagi menjadi 3, yaitu terdapat pada pasal 4. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua itu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Yang terakhir yaitu perbedaan struktur kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe. Yang pertama itu kurikulum 2013 itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama itu struktur kurikulum SD atau MA, yang kedua itu struktur kurikulum SMP atau MTS, yang ketiga itu struktur kurikulum SMA atau SMK atau MAK. Struktur kurikulum itu menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun.
beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Yang pertama itu struktur kurikulum SD atau MI, yaitu beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, 34. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu atau jam belajar. Sedangkan jam belajar SD atau MI adalah 30 menit. Yang kedua itu struktur kurikulum SMP atau MTS. Dalam struktur kurikulum SMP atau MTS ada penambahan jam belajar per minggu dari semula yaitu 32, 32, dan 32 menjadi 38, 38, dan 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP dan atau MTS tetap yaitu 40 menit. Dan yang terakhir itu struktur kurikulum SMA, MA, SMK atau MAK yang terdiri atas yang pertama itu kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan yang kedua itu kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik. Sedangkan kurikulum prototype terdiri dari 4, yaitu struktur kurikulum prototype pada jenjang PAUD. Yang kedua itu struktur kurikulum prototype 2022 pada jenjang SD. Yang ketiga itu struktur kurikulum prototype 2022 pada jenjang SMP, dan struktur kurikulum prototype 2022 pada jenjang SMA. Yang pertama itu struktur kurikulum prototype 2022 pada jenjang PAUD. Jenjang PAUD itu usia 5-6 tahun bermain, merupakan intisari kurikulum dan pelajaran di PAUD, yaitu Merdeka Belajar, Merdeka Bermain. Bermain itu adalah belajar dan bermain belajar merupakan kegiatan yang esensial untuk perkembangan yang optimal. Yang kedua itu struktur kurikulum prototype 2022 pada jenjang SD. Struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 bagian atau 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C itu untuk kelas 5 dan 6. Fase A merupakan periode pengembangan dan penguatan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Oleh karena itu, jumlah mata pelajaran dasar yang diperlukan diajarkan di fase A tidak sebanyak di fase B atau di fase C. Yang ketiga itu struktur kurikulum prototype 2022 pada jenjang SMP. Struktur kurikulum SMP itu terdiri atas 1 fase, yaitu fase D. Fase D itu menjadi 2, yaitu pelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% total JP per tahun. Program belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester atau SKS. Sistem paket merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran pendidikan yang peserta didiknya itu mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum. Dan yang terakhir itu kurikulum prototype pada jenjang SMA. Pada SMA, pelaksanaan program sekolah penggerak ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kurikulum 2013. Karena struktur kurikulum SMA itu terdiri atas 2 fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Di kelas 10, peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama dengan di SMP, yaitu mata pelajaran umum. Sedangkan mulai kelas 11, peserta didik adalah sudah menentukan mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakatnya. Seperti di SMP, mata pelajaran IPA dan IPS. Di kelas 10 SMA belum dipisahkan mata pelajaran yang lebih spesifik. Demikian jawaban mata kuliah telaah kurikulum. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dimengerti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.